seorang ahli K3 yang berada di dalam suatu perusahaan di mana ahli K3 tersebut mendapatkan surat penunjukan atau SKP adalah seorang yang diberikan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengawasi norma-norma K3. Tapi mungkin teman-teman berpikir atau mungkin bertanya, apa yang menjadi perbedaan antara saya yang mengikuti ahli K3 konstruksi dengan ahli K3 yang lainnya, semisal ada ahli K3 umum, mungkin ahli K3 kimia. Baik. Secara umum, ada dua macam ahli K3 yang disertifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah ahli K3 yang generalis, kemudian yang kedua adalah ahli K3 yang spesialis. Ahli K3 umum itu diberikan pembinaan, tujuannya lebih kepada belajar mengenai peraturan, mengenai norma-norma yang ada di dalam regulasi yang ada di negara kita, di Indonesia. Kemudian mereka lebih diajarkan bagaimana mengelola sebuah sistem. Ya, contohnya kita tahu bahwa di Indonesia sudah memiliki yang namanya Sistem Manajemen K3 atau SMK3 yang mengacu pada PP nomor 50 tahun 2012. Kemudian bagaimana dengan yang ahli K3 spesialis yang mungkin memiliki jabatan seperti ahli media konstruksi, kemudian ahli K3 kimia, kemudian ahli K3 listrik dan sebagainya. Masing-masing mempunyai dasar hukum yang berbeda-beda dari sisi kompetensi maupun dari sisi kebijakannya. Misal ada kewajiban mengenai ahli K3 listrik, itu diatur di dalam Permenaker 12 tahun 2015. Disebutkan bahwa ahli K3 listrik itu wajib apabila di situ terdapat yang namanya pembangkitan ya sebesar 200 kVA, atau mungkin ahli K3 pesawat angkut ya, ahli K3 PAA itu tidak diwajibkan pada perusahaan, tetapi menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020 ahli K3 pesawat angkut itu ditujukan kepada PJK3 Riksa Uji. Nah, artinya di situ sudah jelas tertulis bahwa masing-masing sudah ada porsinya ya. Lalu ahli K3 konstruksi dan ahli K3 yang lain yang spesialis, apa yang menjadi tugas utamanya di dalam satu perusahaan? Tugas utamanya adalah sebagai seorang analis. Jadi ketika seorang ahli K3 spesialis itu berada di dalam satu perusahaan, tujuannya adalah untuk mempertajam hasil analisa mengenai analisa risiko yang ada di dalam suatu pekerjaan. Teman-teman mungkin penasaran sebenarnya apa yang dimaksud dengan analisa risiko, kemudian bagaimana cara manajemennya. Mari kita lihat modul yang kedua mengenai manajemen risiko dan penilaian risiko.